Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lab Komus. Saya akan membahas tentang matematika dalam cerita. Ya, meskipun di sini konteksnya biasa aja ya. Cuma saya mau sharing tentang pengalaman saya selama lebih kurang 9 tahun ya, berada di satu bidang studi, yaitu matematika. Karena saya S1-nya 2015, saya ngambil pendidikan matematika di Universitas Negeri Makassar dan selesai 2019. Alhamdulillah bulan Desember ya wisudanya 2019. Dan di saat itu saya membuat sebuah aplikasi. Nah, dari sini kita akan mulai pembahasan tentang matematika dalam cerita. Jadi kalau saya runtut ya, dari 2015 pas saya masuk jurusan matematika, prodi pendidikan matematika, ya saya ketemu beberapa teman yang baru. Itu udah jelas sih. Dan pasti teman-teman ini kenapa milih matematika ya karena mereka suka matematika, atau mungkin ada alasan yang lain lah. Nah, saya juga ketemu dengan beberapa dosen, dan dosen ini tentu saja punya karakter yang berbeda-beda. Itu udah jelas ya. Ada yang asik, ada yang kita harus betul-betul ngikutin aturannya dan sebagainya lah. Nah, saya ketemu satu dosen namanya Dr. Asdar MPD Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengampu waktu itu mata kuliah trigonometri. Nah, dari situ saya sangat tertarik dengan cara pembawaan beliau dalam mengajar gitu kan. Selain keilmuan matematikanya, saya juga dapat ilmu gimana cara menyampaikan materi gitu. Habis itu kalau saya ringkas, pas semester 4 di saat itu 2017, saya mengambil mata kuliah media pembelajaran matematika. Nah, di situ media pembelajaran matematika diampu oleh Pak Nasrullah MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan luaran dari mata kuliah ini adalah kita membuat dua jenis media, yaitu media manipulatif dan visual. Nah, luaran yang saya buat dengan kelompok saya adalah Matrix Island kalau bagian visualnya, dan kalau bagian manipulatifnya adalah rumah matriks. Intinya bahasanya tentang materi matriks nih. Jadi kita kerucutkan materi matriks saya buat bersama kelompok saya dalam dua bentuk manipulatif dan bentuk visual. Tapi visual ini dalam bentuk aplikasi. Jadi manipulatifnya saya ubah ke dalam bentuk visual gitu. Dan alhamdulillah aplikasi yang saya buat untuk materi matriks ini yang saya namakan dengan kelompok saya tadi adalah Matrix Island. Itu saya pernah ikutkan di lomba Disnatalis UNM di tahun itu, dan alhamdulillah bisa meraih juara 3 se-UNM. Alhamdulillah. Dan kalau saya ringkas lagi nih ke semester berapa ya? Semester 7 lah. Pas musim-musim KKN PPL lah. Alhamdulillah di bulan Oktober atau September sekitaran itu saya proposal. Jadi seminar proposal dengan judul meningkatkan pemahaman konsep matriks. Lagi-lagi matriks ya. Sebagai upaya menumbuh kembangkan akhlak mulia siswa dengan menggunakan media visualisasi komputer. Dan di saat itu dosen pembimbing saya adalah Profesor Dr. Baso Intan Sapaila MPD dan Dr. Asdar MPD. Dan alhamdulillah selama bimbingan dengan kedua dosen ini, Masya Allah, ada banyak ilmu yang saya dapat, terutama Pak Asdar ya. Kalau Pak Asdar ini emang saya lebih sering di ruangannya, lebih banyak sharing juga tentang penelitian, dan kadang juga bantu beliau sih. Nah gitu. Jadi di saat itu 2018 saya seminar proposal di semester 7 ya. Dan qadarullah mentok karena saya mau membuat aplikasi tentang matriks saat itu, cuma pertimbangannya mepet waktunya, udah lewat nih materi matriks. Makanya saya ganti ke materi kombinatorika. Saya buat aplikasinya, cuma mentok lagi nih, membuat animasinya gimana, kalkulatornya gimana gitu kan, dan penyajian materinya gimana. Nah, pada akhirnya pas semester 8 saya membuat aplikasi lain lagi. Aplikasi materinya kalau nggak salah waktu itu matriks ya. Cuma
karena matriksnya itu di semester ganjil, kita nggak bisa narik ke semester genap. Nah, makanya ya saya harus menunggu sampai semester 9, dan alhamdulillah pas semester 9 itu saya bisa menyelesaikan dari penelitian, habis itu seminar hasil penelitian, sampai ujian tutup, itu semuanya selesai alhamdulillah di bulan November. Jadi di awal November, pekan pertama saya bisa selesaikan hasil, seminar hasil, dan di akhir November, tanggal 29 November kalau nggak salah, saya bisa ujian tutup. Sidang lah, kayak gitu. Dan wisudanya alhamdulillah di bulan Desember. Nah, poinnya di sini adalah matematika dalam cerita. Dari awalnya saya ketemu dengan Pak Asdar nih di satu mata kuliah, saya melihat cara ngajarnya dan sebagainya, saya banyak belajar, dan saya pernah ngebatin sih gimana ya cara ngedekatin dosen gitu. Dan alhamdulillah dengan beberapa ikhtiar lah, alhamdulillah saya bisa dibilang dikenal lah sama mayoritas dosen di jurusan matematika. Selain karena saya lebih sering bantu Pak Asdar, ada juga salah satu profesor, Prof. Hamzah Upu, MID yang Hafizahullah Ta'ala, dan ya kadang juga saya bisa membantu dosen kalau ada laptopnya yang bermasalah gitu. Dan saya juga sering masuk di seminar-seminar senior-senior, seminar proposal, seminar hasil, dan di saat yudisium. Nah, jadi tadi dari figur Pak Asdar, habis itu saya ketemu figur Pak Nasrullah untuk membuat sebuah aplikasi bersama kelompok saya, Matrix Silent. Dan di saat 2018, itu saya terinspirasi untuk membuat sebuah aplikasi. Saya lanjutkan aplikasi kelompok saya untuk menjadi sebuah tugas akhir skripsi. Dan akhirnya jadilah di tahun 2019 aplikasi Masa Matrix. Jadi gitu, aplikasi Masa Matrix. Nanti saya akan coba review ya di video yang lain. Cuma berjalan lagi waktu, alhamdulillah setelah selesai S1, kebetulan COVID kan di 2020. Cuma saya sudah ada niat, selain karena permintaan orang tua juga, jadi saya lanjut S2 di tahun 2020, bulan Agustus ya atau bulan September, itu kuliah perdana. Dan alhamdulillah, singkat cerita, saya bisa menyelesaikan S2 saya 1,5 tahun. Tepatnya saya bisa selesaikan sebelum masuk semester 4. Dan lagi-lagi luarannya adalah aplikasi matematika. Cuma di sini aplikasi matematikanya tidak seperti pada umumnya lah. Karena saya mau men-challenge, menguji diri sendiri, menantang diri sendiri untuk membuat sebuah aplikasi di luar kebiasaan orang-orang gitu. Yang jarang banget orang buat. Itu saya buat aplikasi matematika untuk siswa tuli. Dan di saat itu saya lebih senang materi bilangan bulat. Dan pas saya ketemu dengan beberapa teman tuli, yang orang-orang sering sebut tunarungu ya, tapi teman tuli lebih senang mereka disebut itu dengan teman tuli. Nah, teman tuli ini saya ketemu di salah satu tempat di Makassar. Saya tanya, saya diskusi menggunakan bahasa isyarat seadanya saat itu. Mereka masih kebingungan pada saat menggunakan angka, penyimbolan 1, 2, 100.